Barang impor kamu kena imbas perang harga ya di pasar online. Bisnis impor kamu nggak bertumbuh. Merasa sulit untuk bertahan dan berkembang. Ternyata mayoritas yang bergabung dalam program membership komunitas-komunitas impor itu kurang berhasil ngebangun bisnis impornya. Tapi kalau mengimpor barangnya ya berhasil. Dan kebanyakan dari mereka yang mengimpor barang menggunakan jasa forwarder merasa kesulitan membuat bisnis impornya sustain. Kenapa? Karena mereka terlalu mengandalkan orang lain. Terlalu terlena mendengar cerita-cerita indah tentang mengimpor barang. Mereka tidak diedukasi dengan benar. Dari sisi si komunitas dan sisi si forwarder, nggak ada yang benar-benar mengedukasi gimana sih sebenarnya mengimpor barang yang baik dan benar. Instruksinya jelas nih, cari barangnya, kirim ke gudang forwarder yang ada di Cina, biarkan forwarder yang urus semuanya. Kamu tinggal tunggu barangnya di rumah. Enak banget ya? Kamu percaya nggak? Coba aja kamu tanya forwarder. Semua barang bisa dibawa masuk tuh ke Indonesia. Ya kamu sebagai individu yang nggak punya perusahaan senang-senang aja. Bisa dapat barang dari luar negeri. Tahu-taunya pas udah jualan, barang impornya kena razia. Kok dirazia? Ternyata barang yang kamu impor itu barang lartas. Belum lagi, ternyata barang yang kamu impor itu udah perang-perangan di pasar online. Padahal kan, walaupun kamu belum punya perusahaan untuk mengimpor barang, orang perorangan atau individu pun bisa kok ngimpor barang. Ada fasilitasnya melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 199 tahun 2019. Tapi ya udah, kita balik lagi ke sini. Nggak ada yang salah dari komunitas-komunitas impor itu, nggak ada yang salah dari forwarder-forwarder itu. Yang salah ya kita. Individu-individu yang pengen sukses, tapi mengandalkan orang lain. Kita nggak mau upgrade pengetahuan kita. Kita nggak mau upgrade skill kita. Gimana kamu bisa berhasil ngebangun bisnis impor? Kamunya aja nggak mau punya pengetahuan dan pemahaman tentang bisnis impor. Kamu cuma ngandelin forwarder untuk impor barang. Ngandelin komunitas karena udah keburu bayar membership. Oi, bangun, bangun, bangun. Bangun kawan-kawan. Stop dulu bermimpi. Stop mendengar cerita indah tentang bisnis impor, tentang mengimpor barang. Kita jangan sampai punya peranan membanjiri pasar domestik ini dengan barang-barang impor. Terutama barang-barang yang bisa dibuat oleh UMKM Indonesia. Kamu tahu nggak kalau mengimpor pakaian jadi itu ada bea masuk tambahannya. Untuk apa itu bea masuk tambahan? Untuk melindungi produk-produk pakaian jadi yang bisa diciptakan oleh UMKM Indonesia. Jangan jadi punya peranan untuk merusak pasar lokal. Kalau kamu seserius itu pengen punya bisnis impor yang berkelanjutan dan anti perang harga, kuasai dirimu, bekali dirimu dengan ilmu yang sebenarnya. Karena dengan ilmu yang kamu punya nanti, kamu tahu gimana ngebangun strategi, ngebangun taktik dalam bisnis impor. Semua itu akan jadi value kamu dalam membangun bisnis impor kamu. Kamu nggak perlu ikut kelas online yang aku bikin. Kamu boleh belajar dari manapun dari internet, terutama dari websitenya Bea Cukai tentang kebijakan impor di Indonesia. Tapi, kalau kamu ingin memotong waktu belajar, atau kamu adalah tipe yang suka belajar bareng-bareng, atau kamu adalah seorang pembelajar yang mau membangun koneksi dan kolaborasi, kamu bolehlah ikut kelas online yang aku bikin ini, ya kan? Kelas online ini bukan jadi ajang untuk aku jualan ludah kok. Kelas online ini aku create khusus untuk kamu-kamu yang memang serius banget mau ngebangun bisnis impornya. Tapi butuh panduan dari praktisi impornya langsung. Aku mau bikin komitmen juga nih buat kamu yang benar-benar mengapresiasi ilmu. Untuk ikut kelas online ini, kamu harus deposit Rp2.500.000, pertemuannya 8 kali virtual. Nanti di pertemuan ke-8 kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari. Jadi kamu ngimpor barang kamu sendiri.
Setelah barangnya kamu terima, deposit 2.500.000-nya aku kembalikan nih ke kamu. Tapi ada syaratnya. Untuk bisa dapat depositnya kembali, minimal kehadiran kamu di kelas itu 6 kali. Jadi mohon maaf, kalau kamu hadirnya cuma 5 kali, saya nggak kembalikan depositnya. Mohon maaf. Kamu punya komitmen, aku lebih punya komitmen nantinya. Emang apa yang dipelajari dalam kelas online ini? Materi yang pertama adalah fundamental ngebangun bisnis impor. Salah satu topiknya adalah mindset. Materi yang kedua adalah framework ngebangun bisnis impor. Salah satu topiknya adalah regulasi impor barang. Materi yang ketiga adalah teknis ngebangun bisnis impor. Salah satu topiknya adalah strategi, taktik, dan value. Pertanyaannya, bagaimana dengan metode importasinya? Konsorsium. Kita akan mengimpor barang dengan metode konsorsium. Udah tahu lah ya apa yang dimaksud dengan konsorsium. Kamu bayar semua biaya-biaya yang timbul berdasarkan tagihan yang sebenarnya. Kamu kan udah tahu cara ngitung biaya masuk dan pajak. Kamulah bayar pungutan negaranya. Kamu kan udah tahu cara ngitung biaya per CBM untuk satu kontainer. Monggo kamu bayar. Total volume barang kamu berapa, kamu bayar ongkos kirimnya segitu. Bagaimana cara kerjanya metode konsorsium ini? Ini ada sebuah ilustrasi. Kita di kelas online ini akan ada beberapa orang. Contoh saja, 3 orang akan mengimpor barangnya masing-masing. Penuh dalam satu kontainer. Kontainer 40 high cube. Si Adolf ngimpor botol plastik sebanyak 100.000 pieces. Total CBM-nya 20. Si Bastian ngimpor payung sebanyak 20.000 pieces. Total CBM-nya 20. Si Napi Tupulu ngimpor meja 1.000 pieces. Total CBM-nya 30. Oke, ongkos kirim kontainer dari Cina ke Jakarta $700. Kontainer 40 high cube kalau dipenuhin barang 70 kubik. Berapa ongkos 1 kubik? $700 dibagi 70 kubik. Dapat harga 1 kubik ongkos kirim $10. Si Adolf 20 kubik, bayar ongkos kirimnya 20 kubik dikali $10. Si Bastian barangnya 20 kubik. 20 kubik kali $10. Si Napi Tupulu barangnya 30 kubik. 30 kubik dikali $10. Asuransinya juga seperti itu. Kemudian, bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. Kalian udah tahu cara ngitung pajak kan? Udah. Kalian udah bisa memperkirakan besaran bea masuk dan pajak yang akan kalian bayarkan nantinya. Kemudian biaya apa lagi yang timbul dalam proses importasi tersebut? Nanti di Cina ada biaya penumpukan barang, artinya biaya gudang, biaya storage, biaya declare, biaya barangnya kalau lartas atau enggak. Dan itu semua ada kwitansinya. Itu akan kita buka, akan kita berikan. Kemudian ada biaya impor ketika barangnya udah tiba di pelabuhan. Kita harus bayar custom clearance, harus. Kemudian kita harus bayar biaya bongkar. Siapa yang mau bongkar? Nggak mungkin saya, nggak mungkin Anda. Kemudian ada satu biaya, komponen biaya, PPN final. Apa maksudnya PPN final ini? Secara dokumen, barang-barang yang ada di dalam kontainer tersebut diakui sebagai milik saya. Perusahaan saya yang mengimpor, berarti ya barang saya. Ada kewajiban PPN di dalamnya. Saya bayar PPN impor, oke. Barang ini kan barang Anda, ya. Saya harus tambahkan 1,5% dari total invoice Anda. Fair dong? Fair enough lah ya, cukup fair saya rasa. Biayanya akan kita buka transparan. Itu sebabnya nanti kalian, teman-teman kelas online ini akan masuk ke dalam circle yang ada di Cina. Nggak ada yang kita tutupi nanti. Harapannya apa? Ketika nanti 1 kali, 2 kali, atau 3 kali kita bareng-bareng jalannya, yang keempat, kalian itu udah ngimpor sendirian, pakai perusahaan sendiri juga. Udah yakin, udah mantep, udah mengetahui semua proses importasi. Jadi ya, nggak ada alasan untuk bilang ini jualan ludah. Nggak. Karena apa? Semuanya saya buka. Biaya deposit Anda itu tak balikin loh. Jadi profit saya dari mana? Nanti aja ngomongin profit saya. Saya punya produk kok untuk dijual. Tenang aja. Saya ingin ngajakin orang-orang yang punya kemauan serius doang. Ada, pasti akan ada. Jadi kalau kamu masih nyinyir,
Kok harus pakai deposit segala? Itu artinya kamu bukanlah seorang personal yang menghargai edukasi dan komitmen. Mohon maaf kalau aku bilang kamu masih akan berada pada posisi yang sekarang di masa depan nanti. Jadi untuk kamu yang menghargai waktu dan ilmu, rasanya sulit menolak ajakan saya ini. Pilihanmu hari ini menentukan posisimu di masa depan. Sampai bertemu di kelas.